Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidlawati akan menjelaskan materi tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Adapun hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua yaitu masa demokrasi parlementer dari 1950 sampai dengan 1959. Dan yang ketiga masa demokrasi terpimpin yaitu dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang keempat yaitu masa Orde Baru dari 1966 sampai dengan 1998, dan yang terakhir yaitu masa reformasi sampai sekarang yaitu dari tahun 1998 sampai dengan masa sekarang. Yang A yaitu masa kemerdekaan dari 1945 sampai dengan 1950, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Farah Jemartak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, dimulai dari pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan dua tokoh yang terpilih untuk menjabat jabatan tersebut. Pemilihan beliau dilakukan secara aklamasi berdasarkan usulan Otto Iskandar Dinata. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Yang keempat yaitu pembentukan kementerian. Hasil ketiga pada sidang kedua yaitu PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementerian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya, serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Yang kelima yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya Komite Nasional. Komite Nasional akan dibentuk untuk membantu Presiden beserta Wakil Presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini. Yang keenam yaitu pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini dibentuk untuk menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Yang ketiga yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di mana ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perjuangan fisik, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa dengan mengandalkan kontak senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang ditempuh dengan terlibat dalam sebuah perundingan.
Yang keempat yaitu perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana yang pertama yaitu Republik Indonesia Serikat atau sering disingkat dengan RIS adalah sebuah negara yang pernah berdiri dalam sejarah peradaban di Indonesia. Republik ini berdiri pada tanggal 22 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Yang kedua yaitu kembalinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah Republik Indonesia. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu gangguan keamanan. Gangguan keamanan yaitu gangguan dari luar ataupun dari dalam negeri yang tujuannya untuk menakuti masyarakat negara yang diganggu agar mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal di negeri itu. Yang kelima yaitu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana yang pertama yaitu permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi atau sering disebut dengan hiperinflasi. Inflasi ini terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Yang kedua yaitu blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Yang keenam yaitu kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan, itu dapat kita lihat sebagai gambar di bawah ini. Yang pertama adalah kehidupan sosial, di mana setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua yaitu pendidikan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Yang ke-B yaitu masa demokrasi parlementer yang dimulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang pertama yaitu perkembangan politik. Yang A, bagian A-nya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer, yang artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Yang B yaitu sistem kepartean, di mana yang dianut pada masa ini adalah sistem mulai partai, yaitu suatu sistem kepartean yang memiliki banyak partai politik. Yang ke-C yaitu pemilu 1955. Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini ada 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suara. Yang D yaitu gangguan keamanan. Peristiwa gangguan keamanan yang berkaitan dengan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer yaitu pemberontakan dan kekacauan yang dilakukan oleh PKI, keinginan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang ke-E yaitu Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara yang berlangsung sidang selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi.
di mana yang pertama yaitu Gunting Syafruddin. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya saja. Yang kedua yaitu Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintahan Republik Indonesia. Yang D yaitu finansial ekonomi atau disebut dengan FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harapan, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Yang ke E yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau sering kita singkat dengan RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastroami Djoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai dengan 1961. Yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan gejolak permasalahan ekonomi. Yang kedua yaitu pendidikan. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian susunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Yang C yaitu kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI, dan selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Yang ke-C yaitu masa demokrasi terpimpin yang dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Yang pertama yaitu perkembangan politik, di mana pada masa demokrasi parlementer adalah bangsa Indonesia sangat tidak stabil dikarenakan kekuatan kelompok oposisi pemerintah seringkali berubah-ubah sehingga mengakibatkannya kabinet sering jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahannya yaitu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, juga jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Yang ketiga yaitu kehidupan Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer ini mengalami gejolak dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesenian. Yang ke-D yaitu masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Yang pertama yaitu perkembangan politik pada masa Orde Baru, di mana Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintah melakukan penataan stabilitas politik.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai penjabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden sepenuhnya. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Pada masa awal Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamatan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaan, di mana pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang yaitu masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai dengan masa sekarang. Di mana yang pertama yaitu lahirnya gerakan reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun, kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Yang kedua yaitu perkembangan politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya melalui menilai demokrasi barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Seperti contohnya pada perkembangan di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Yang keempat yaitu kehidupan masyarakat. Pada masa demokrasi Indonesia tentunya berbeda dengan saat ini.